Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Ya, senang akhirnya kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan video hari ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, buat teman-teman semua yang pengen berkontribusi untuk perjalanan kami ke IKN nanti bersama dengan Pak Jokowi, teman-teman bisa melihat nomor rekening yang sudah saya sertakan di bawah dan juga ada nomor WA-nya teman-teman. Oke, ada berita apa hari ini? Sesuai dengan apa yang saya katakan tadi soal berita, Rismon akhirnya diperiksa oleh kepolisian hari ini, babak baru dalam pelaporan Pak Jokowi soal pencemaran nama baik yang sudah dilakukan oleh Rismon, Roy Suryo, dan kelompok mereka ini teman-teman. Dan jangan lupa Miss Universe, rare undang-undang. Ya, akhirnya mereka sudah dischedulkan untuk dipanggil polisi dan untuk melakukan klarifikasi. Dan kalau nggak salah ada 90-an pertanyaan. Ya, ambe untuk pantat duduk. Sakit pantat Rismon. Duduk. Tapi dalam kejadian ini ada hal yang menarik perhatian saya teman-teman. Nah, ketika mau masuk dalam penyidik, dipanggil penyidik sebelum diperiksakan, dia di luar ada tempat makan. Ada orang, kita akan kawal sampai selesai Rismon. Dia pikir dia bisa mengintervensi kepolisian, merasa hebat gitu. Lantas dia bilang, Bang Rismon, bawa air sendiri, bawa air sendiri. Kita nggak tahu kan, kalau air yang mereka sediakan jangan-jangan ditaruh apa-apa. Dan Rismon mengikuti teman-teman. Dan juga ketika dilakukan wawancara, diminta keterangan, dikasih makan, digaji makan, tapi aku nggak terima. Bagus, menghemat anggaran negara. Curiganya itu setengah mati. Saya pikir, ngapain coba ya? Dia bilang, bawa air. Jangan biarkan mereka memberi minum. Kita nggak tahu kan mereka taruh apa. Ih, orang-orang seperti ini, orang-orang yang pokoknya seujon sekali teman-teman. Ngapain coba? Bang dikasih makan ya bang? Enggak. Digaji makan tapi aku nggak mau terima. Coba kita lihat dulu teman-teman videonya. Kita akan kawal sampai keluar. Kawal sampai keluar ya. Ya. Saya bawa kopi. Iya betul. Ini airnya. Bawa air sendiri kalau bisa bang. Iya. Jangan minum air sana. Kita nggak tahu kan. Apakah air. Kita akan kawal sampai. Sayang terpotong. Kita nggak tahu kan apakah air itu mengandung apa kayak. Kok lesumon? Saya bawa kopi. Iya betul. Ini airnya. Bawa air sendiri kalau bisa bang. Bawa air sendiri kalau bisa bang. Jangan minum air sana. Jangan minum air di sana. Kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu kan Apakah air. apakah air itu apa. Goblok. Bawa air satu tangki. Kita baca dulu komentar-komentar lucu netizen. Bawa air satu tangki ya. Bawa air sekolah biar dingin. Bang Rismon nggak pengecut, pemberani. Apabila dipanggil langsung datang. Nggak sabar lihat pakai baju orange. Oke teman-teman ya. Jadi memenuhi panggilan kepolisian dicerca dengan 90-an pertanyaan. Pertanyaannya, kram nggak pantat kau Rismon? Bang, lo kok mikirin pantat sih? Karena aku teman-teman pelayanan ya. Aku kan kalau di my church itu di kerja aku kan main piano. Nah, itu kalau main piano semuanya turun dan aku stay di stage mengiringi pengkhotbah preacher atau pembicara itu dengan piano dan duduk selama dia berkhotbah teman-teman. Saya kram pantat saya. Kram pantat sakit belakang. Pertanyaannya, Rismon diperiksa dari jam 11 pagi menjelang siang, selesai jam 5 apa jam 6 sore teman-teman. Saya aja yang khotbahnya itu hanya 1 jam. Itu mati rasa pantatku teman-teman. Benar-benar mati rasa. Menjadi pertanyaannya, Rismon,
berapa jam dia duduk? Bukan mati rasa lagi teman-teman. Ya, apa nggak bahasanya ya? Itu kram stadium akhir. Kram pantatnya ya. Langsung keluar, lemas dia. Tapi sayang ya. Sayang statusnya masih keluar, masih belum menjadi tersangka. Tapi kita terus melihat pengembangan. Ya, tentu saja seperti yang dikatakan oleh Bapak pengacara Bro Jacob, teman-teman. Dia mengatakan bahwa tentu saja kita mengedepankan dengan praduga tak bersalah. Tentu saja kita harus melewati prosedur hukum, karena segala sesuatu yang dilaporkan harus diuji, harus diklarifikasi sebelum ditetapkan seorang itu menjadi tersangka atau tidak. Makanya yang dilakukan oleh kepolisian hari ini hanya untuk meyakinkan apakah bukti-bukti yang dibawa berupa video-video yang dibawa oleh pengacara Pak Jokowi adalah asli orang-orang mereka ini. Ya, makanya sudah 2 kali pemanggilan. Saya percaya kalau sudah 2 kali seperti ini, polisi akan semakin yakin ya teman-teman ya. Makanya kita tinggal tunggu waktu saja. Tinggal tunggu waktu. Yang penting pantatnya udah kram. Tinggal kita tunggu Roy Suryo. Itu kalau nggak ada ambeien ya teman-teman. Coba kalian bayangkan kalau dia punya ambeien. Gimana rasanya? Bang, kok lu dari tadi bahas pantat sama ambeien sih bang? Aduh. Ya hiburan aja teman-teman ya. Sambil kita menantikan status mereka berubah. Saya ini mau kutip sebuah kalimat, kata-kata mutiara dari Bang Firdaus. Saya masih berusaha untuk cari kontaknya. Untuk siapa tahu nanti dia mau untuk aku ajak live teman-teman. Ya, dia berkata seperti ini. Mereka itu tuduh-tuduh ijazah palsu. Pak Jokowi ijazah palsu mereka tuduh-tuduh teman-teman. Lantas dia langsung menyampaikan logikanya sederhana sini. Ya, kalau Pak Jokowi ijazahnya palsu, ijazah palsu saja dia bisa menjadi presiden 2 kali, menjadi wali kota, menjadi gubernur. Lah kalian yang bangga dengan ijazah asli kalian sudah jadi apa di negara ini katanya. Dan saya mendengar masuk akal juga ya. Bangga-banggain ijazah mereka. Ya, bangga-banggain title mereka. Ya, bukan jadi apa-apa, jadi perusuh bangsa ini. Kalian yang punya ijazah asli, Pak Jokowi hebat lah kan. Sudah menjadi presiden 2 kali, wali kota, gubernur, presiden 2 kali, menjadi bapak bangsa hari ini. Menjadi orang yang begitu besar. Kalau bermodal ijazah palsu sudah sesukses ini, seharusnya kalian yang mempunyai ijazah asli harus lebih sukses dong. Tapi kok kalian bukan sukses yang kalian dapat dengan title dan ijazah asli kalian, malah yang kalian dapatkan nanti adalah bui. Yang kalian dapatkan nanti penjara. Oh. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi berita terbaru bahwa Rismon Sianipar sudah melewati pemeriksaan kepolisian, sudah dicerca dengan 90-an pertanyaan, dan saya yakin kepolisian mungkin sudah mendekati yang namanya kesimpulan. Kesimpulan apa sih bang? Kesimpulan bahwa memang Rismon dan kawan-kawan ini adalah orang yang sama, bukan editan, sesuai dengan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pak Jokowi dan pengacara itu adalah bukti-bukti berupa video. Jadi tentu saja kepolisian harus berhati-hati teman-teman. Karena kita tahu zaman sekarang semakin canggih, apalagi deep face, muka bisa diganti. Orang itu, misalnya saya berpidato seperti ini, bisa menggunakan AI, saya berbicara dengan pembahasan yang lain. Padahal saya berbahasa dengan cara bahasan yang lain, tapi dengan AI itu bisa dirubah dengan promptnya, dengan kita hanya ketikkan saja kata-kata, misalnya saya adalah ini dan itu, ketikkan saja. Dan kemudian bahkan dia bisa meniru suara saya. Dan gerak bibir mulut ini bisa sama persis dengan sesuai yang mereka ketikkan. Itulah dunia sekarang, semakin hari semakin canggih. Dan kecanggihan ini jika dilakukan dengan cara yang salah, itu bisa dipakai untuk tindakan kejahatan. Makanya kan sekali lagi saya katakan bahwa beberapa orang kemarin ditangkap karena melakukan penipuan. Ya, penipuan dengan memakai AI. Mereka pakai itu Pak Prabowo dengan mulut yang sudah mereka ubah dengan AI. Dan suaranya sama sekali. Pak Jokowi pun mereka sudah. Bahkan
Pak Jokowi bisa di menggunakan AI bisa nyanyi. Pak Prabowo kan kemarin juga nyanyi pakai AI kan. Dan karakter suaranya, logatnya itu sama persis. Makanya ketika pengacara dan Pak Jokowi itu datang membuat laporan kepada mereka yang memfitnahnya, dan bukti-bukti yang ada adalah berupa video-video yang akan ditunjukkan bahwa mereka terbukti. Tentu saja kepolisian akan melakukan klarifikasi. Bahkan klarifikasinya itu bukan hanya sekali, 2 kali, teman-teman. Dan ini kan terbukti sudah kedua kali mereka dipanggil memberikan klarifikasi. Tentu saja mereka akan menguji, oh ini ternyata bukan AI. Dan kepolisian pasti akan meminta verifikasi, klarifikasi. Mereka akan menunjukkan apakah bukti yang dibawa oleh Pak Jokowi, video ini adalah Anda. Pasti saya percaya salah satunya akan ada pertanyaan itu. Apakah adalah Anda? Apa urgensi Anda? Apa dasar hukum yang Anda lakukan untuk menganalisa? Pasti adalah, wah, kita ilmuwan, Pak. Kita mencari kebenaran. Pasti akan seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi kita harus benar-benar menantikan nih prosesnya akan jadi seperti apa nantinya. Saya percaya sudah sebentar lagi yang masyarakat tunggu-tunggu. Sekarang saya berikan pertanyaan kepada kalian. Kita mau ngadain apa kalau mereka sudah jadi tersangka nanti? Ya, kan kalau opung potong tumpeng ya. Coba kalian tulis di komentar. Kita mau buat apa? Apakah kita live 1 hari penuh? Boleh juga ya. Nanti aku tidur sini ya. Aku tidur di studio lah. Apa kita bikin sesuatu hal yang apa ya teman-teman ya? Nantilah kita pikirkan ya. Kalian juga bisa memberikan saran. Itu nomor WA saya teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Nanti kita menunggu Roy Suryo juga yang akan dilaporkan. Nanti kita tunggu pantatnya juga akan keram. Apalagi yang paling aku tunggu-tunggu teman-teman. Itu Miss Universe. Rar itu. Undang-undang. Yang paling aku tunggu nanti dia. Apakah dia akan berbahasa Inggris menjawab klarifikasi dari kepolisian? Rar, undang-undang. Ya, tentu saja orang-orang yang disebutkan inisialnya sebagai terlapor, ya mereka nanti akan memenuhi panggilan dari kepolisian. Ya, ada Egy Sujana yang nggak tahu hari ini kemana rimbanya. Di mana akan ku cari Egy Sujana? Tak pernah kembali. Berobat dia ke luar negeri, nggak balik-balik gitu. Gimana teman-teman ya? Semoga kalian semua bisa mendapatkan informasi yang terupdate dari pemberitaan channel ini. Nanti kita lihat dulu. Kok aku pengen lihat lagi ya? In defense of truth and academic integrity in Indonesia, Dr. Fauzia Tiasuma. Ladies and gentlemen, fellow citizens of the world, today I speak not narrowly as an Indonesian. Today I will walk. Today, truth. Today the moment of truth. Hati-hati kepelintir lidahnya jadi today a moment of truth. Aduh, dokter. Ya, kalau memang nggak pronunciation-nya nggak bagus ya nggak usah lah sok-sokan bahasa Inggris ya. Ya, aku saja nggak berani ngomong bahasa Inggris kalau pronunciation-nya nggak bagus ya. Aku cuma mengerti aja apa yang mereka bicarakan. Tapi kalau ngomong pronunciation yang lebih bagus itu saya masih kurang teman-teman. Jadi kalau merasa masih kurang jangan sok-sok paling Miss Universe lah. Miss Universe. Oke teman-teman ya. Sekali lagi buat kalian semua yang mau berkontribusi untuk perjalanan saya ke IKN, silahkan, itu nomor rekeningnya. Saya mau mengucapkan juga terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah berkontribusi. Saya doakan semoga kebaikan kalian semua dibalaskan berlipat kali ganda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga mungkin teman-teman yang tidak berlebih, gak apa-apa, doakan saja, itu sudah more than enough untuk saya teman-teman ya. Saya bersyukur mengenal kalian, orang-orang yang hari ini banyak sekali WA ke saya itu mengatakan bahwa kami merasa terwakili, maju terus YouTuber Nusantara. Kita akan terus menyuarakan untuk melawan setiap opini-opini yang mereka bangun untuk menyesatkan masyarakat. Semoga ini bisa berdampak lebih besar lagi untuk generasi ke depan. Saya pamit dulu teman-teman, see you on the next video and God bless, bye guys.